Jakarta mendidih dalam diam. Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang yang tampak biasa, sebuah sindikat brutal bernama Oramas menguasai segalanya, dari lapak dagang hingga darah yang tumpah di gang-gang gelap. Tapi yang lebih mengerikan dari kekerasan mereka adalah sosok di baliknya, Arjuna, mantan prajurit elit yang dikubur sejarah, kini bangkit dengan dendam yang membara. Ketika negara tak lagi mampu menegakkan keadilan dengan hukum, maka keadilan datang lewat senapan di tangan pasukan rahasia paling mematikan, Garuda Hitam. Dalam misi paling kelam yang pernah dijalankan TNI, para prajurit ini bukan hanya harus bertarung melawan preman pasar, tapi juga menghadapi bayangan masa lalu, pengkhianatan dari dalam, dan kenyataan pahit bahwa musuh sejati bisa jadi mengenakan seragam yang sama. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah perang jiwa di mana darah yang tumpah tak selalu milik yang bersalah. Saksikan penuh ketegangan dan keberanian dalam kisah heroik ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Maju Mapan Channel, like jika kalian suka ceritanya, dan komen saran kalian. Yuk dukung terus channel ini dengan menonton hingga selesai. Karena setiap detik ceritanya penuh makna dan kejutan. Langit Jakarta belum sepenuhnya terang saat teriakan seorang pedagang tua memecah suasana. Lapaknya disapu bersih oleh 5 pria bertubuh kekar berjaket hitam dengan lambang oranye menyerupai kepala ular, simbol Oramas. Sang pedagang, Pak Darto, hanya bisa meratap di antara tumpukan kain yang dibakar hidup-hidup. Di hadapannya, preman bernama Andi Kobra menyeringai sambil menendang kotak uang yang tersisa. Ini Tanah Abang, Pak Tua, bukan Tanah Harapan. Bayar iuran, atau lenyap. Di balik tumpukan karung, seorang anak kecil menangis pelan. Ibunya buru-buru membekap mulut sang anak, berharap tak ditemukan. Oramas tak segan menyeret anak-anak jadi kurir narkoba atau tukang pungut uang lapak. Di dalam lorong-lorong gelap pasar, suara minta tolong adalah musik kematian. Seorang penjaga keamanan mencoba mendekat, tapi langkahnya gugup. Ia hanya bisa berdiri, diam, seragamnya tak berani menghalau siapapun. Semua tahu, Oramas lebih berkuasa dari polisi lokal. Oramas telah menjelma menjadi raja pasar. Mereka bukan sekadar pemalak, tapi organisasi dengan struktur militer. Mereka punya intel, tukang eksekusi, kurir, bahkan pengacara. Mereka atur peredaran narkoba, retribusi ilegal, hingga perdagangan manusia. Orang-orang penting kota sudah masuk kantong mereka. Di setiap sudut pasar, mural besar bertuliskan ORAMAS peduli rakyat, seolah mengejek kenyataan, rakyat ditindas, bukan dipedulikan. Sebuah video akhirnya mengubah segalanya. Rekaman tersembunyi dari seorang pedagang muda bernama Raka, yang menunjukkan saat Oramas membakar kios seorang janda sambil tertawa dan bersorak. "Biar anget, Bu, biar dagangan laku," ucap salah satu pelaku dalam video yang kini viral di media sosial. Dalam semalam, tagar-tagar bebaskan Tanah Abang membanjiri Twitter. Wartawan datang, tapi hanya bisa meliput dari jauh, nyali mereka tak setebal kaca lensa kamera. Namun, tekanan mulai naik. Di balik ruang kaca istana, Presiden menerima laporan situasi Tanah Abang. Satu kalimat yang membuatnya berdiri dari kursi kulitnya, jika ini dibiarkan, rakyat akan mulai percaya bahwa negara sudah kalah. Beberapa menteri menolak mengerahkan militer. Tapi Presiden tahu, ini bukan urusan hukum biasa. Ini perang psikologis. Dan untuk itu, ia butuh pasukan tak biasa. Malamnya, di markas rahasia di pedalaman Kalimantan, sebuah pesan terenkripsi masuk ke server militer. Isinya hanya 2 kata, Garuda Hitam. Dalam waktu 2 jam, sinyal-sinyal bergerak. Akses satelit diubah. Nama-nama dipanggil. Di dalam ruang sunyi dan dingin berlampu biru, seorang pria berdiri dengan wajah keras dan luka lama di pelipis kirinya. Dialah Letkol Raihan, pemimpin pasukan elit Garuda Hitam, pasukan bayangan yang bahkan tak tercatat dalam struktur resmi TNI. Sementara itu, Tanah Abang semakin gelap. Lampu-lampu jalan sering padam tiba-tiba, listrik seperti dikendalikan oleh tangan-tangan gelap. Di lorong Blok G, seorang ibu diperkosa karena suaminya tak mampu membayar setoran. Di Blok F, seorang pemuda dipotong jari-jarinya karena ketahuan menyelinapkan makanan ke pedagang yang membangkang. Tapi di tengah semua kegelapan itu, satu desas-desus mulai berembus pelan, ada pasukan dari langit akan datang. Dan saat kabut pagi kembali menyelimuti kota, sekelompok pria berjaket kulit, bercelana tempur hitam, dan sepatu bot senyap mulai menyusup ke Jakarta. Tanpa suara, tanpa nama, tanpa belas kasihan, Tanah Abang tidak tahu
mereka telah memanggil badai. Di ruang pertemuan bawah tanah yang hanya diterangi lampu LED redup, Letkol Raihan berdiri mematung menatap layar hitam putih berisi rekaman CCTV Pasar Tanah Abang. Suara-suara jeritan dan tawa preman memenuhi ruangan. Di belakangnya, 6 prajurit elit berdiri tegak, wajah mereka tak menunjukkan emosi, hanya dingin, fokus, dan haus akan perintah. Di dada kiri seragam mereka, sebuah emblem kecil berbentuk burung Garuda hitam mencengkeram 3 anak panah, lambang dari unit yang bahkan tidak diakui secara resmi, Satuan Elit 09, alias Garuda Hitam. Target utama, Arjuna, kepala ular, kata Raihan tanpa menoleh. Suaranya dalam, tenang, seperti pisau yang baru ditarik dari sarungnya. Kita masuk sebagai bayangan, tidak ada suara, tidak ada jejak, tapi mereka akan tahu, kita datang. Salah satu anggota, Sersan LK, mengangkat tangan. Izin bertanya, Komandan, bagaimana dengan keterlibatan aparat lokal? Raihan hanya menoleh sekilas, lalu menjawab dengan pelan, jika mereka menghalangi, mereka bukan aparat. Mereka target. Pesan resmi dari markas besar hanyalah 3 baris, Pasar Tanah Abang dalam situasi darurat sipil. Gunakan seluruh protokol infiltrasi urban. Operasi ini tidak tercatat, artinya, mereka bekerja tanpa perlindungan hukum. Jika tertangkap, negara tidak akan mengaku mereka. Tapi itu bukan hal baru bagi Garuda Hitam. Mereka adalah mitos hidup dalam bayang-bayang negara, diciptakan untuk membasmi ancaman yang tak bisa ditangani hukum biasa. 3 hari kemudian, di tengah riuhnya Jakarta yang pura-pura normal, satu demi satu anggota Garuda Hitam menyusup ke kota. Sersan LK menyamar sebagai pengangkut karung di belakang pasar. Kopral Dipa menjadi supir ojek daring yang mangkal di ujung jalan Jati Baru. Letda Maira, satu-satunya wanita di tim, menyamar sebagai pedagang kosmetik keliling. Mereka bukan sekadar mengamati, tapi mencium bau darah dan ketakutan yang menempel di dinding pasar seperti debu. Letkol Raihan sendiri mengambil identitas sebagai tukang servis elektronik di lantai 2 Blok G, lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor bayangan Oramas. Di siang hari, dia membetulkan setrika dan blender. Di malam hari, dia menyusun peta kekuatan musuh dengan detail setingkat milimeter. Ia tahu, sebelum menyerang kepala ular, dia harus memotong semua tentakelnya lebih dulu. Di tengah penyamaran itu, informasi-informasi kecil mulai mengalir. Pedagang-pedagang mulai berbisik tentang orang-orang baru yang tidak takut. Seorang ibu bahkan berani menyelipkan selembar catatan kecil ke dalam tas Letda Maira, isinya, "Kalau kamu bukan mereka, tolong selamatkan anak saya." Tangisan sunyi ibu-ibu, tatapan pasrah para pemuda, dan luka diam di wajah para pedagang jadi bahan bakar yang menyulut tekad para prajurit, bahwa mereka tidak sedang berperang melawan preman, tapi sedang menagih kembali harga diri negara. Namun, misi mereka bukan tanpa ancaman. Arjuna, sang pemimpin Oramas, bukan orang bodoh, mantan pasukan khusus yang membelot setelah mencium bau uang di dunia hitam. Ia tahu kapan sesuatu terasa salah. Di markas bawah tanahnya, ia memerintahkan intel dan informannya menyisir semua orang asing yang baru masuk pasar. Bila perlu, habisi dulu. Tanya nanti, katanya sambil menyalakan cerutu. Dan di malam keempat operasi pengintaian, saat Letkol Raihan hendak menutup lapaknya yang palsu, dia menemukan sebuah pisau kecil tertancap di dinding toko, dengan pesan terukir, "Kami tahu kamu bukan tukang servis. Keluar sebelum kami menguliti kamu." Garuda Hitam belum mulai menembak, tapi musuh sudah mencium baunya. Perang diam-diam akan segera berubah jadi kobaran api. Langit Jakarta diguyur hujan gerimis saat malam kelima operasi Garuda Hitam dimulai. Tanah Abang yang biasanya bising kini diliputi kecemasan yang tak terlihat tapi terasa tajam, seperti silet di udara. Letkol Raihan berdiri mematung di sudut lorong Blok G, menatap pisau kecil yang ditinggalkan musuh. Senyumnya tipis. "Mereka mencium kita," gumamnya lirih di radio komunikasi. Di telinga semua anggota, suara itu menjadi aba-aba, penyamaran sudah tidak cukup. Sekarang waktunya meresap lebih dalam, ke jantung kegelapan. Letda Maira bergerak malam itu ke sebuah kos-kosan tua di belakang pasar, menyamar sebagai kurir maklon. Di sana, dia menemui kontaknya, seorang bocah 14 tahun bernama Doni, kurir Oramas yang sudah muak hidup dalam ketakutan. Doni, dengan suara bergetar, memberikan peta lokasi markas logistik Oramas di sebuah rumah tua di Gang Kebon Kacang, serta nama-nama eksekutor lapangan.
Salah satunya membuat darah Maira dingin. Ujang Taring, mantan algojo lapas Cipinang, dikenal karena kebiasaannya mengumpulkan gigi korbannya sebagai oleh-oleh. Sementara itu, Sersan LK nyaris tewas malam itu. Saat menyusup ke gudang sayur belakang Blok F, ia kepergok dua preman yang sedang mabuk. Perkelahian tak bisa dihindari. 1 lawan 2, tangan kosong. Tapi LK adalah bayangan dalam daging. Dengan 3 gerakan, 1 leher patah, 1 lainnya tak sadarkan diri. Tapi dia terluka, pundaknya sobek oleh pisau. Ia kembali ke pos rahasia dengan darah menetes, tapi membawa kabar penting. Oramas mulai mengedarkan senjata otomatis dari luar Jakarta. Kopral Dipa yang menyamar sebagai ojek daring berhasil menyadap percakapan antar anggota Oramas. Dengan bantuan alat penguat sinyal yang diselipkan di helmnya, dia merekam obrolan tentang pengiriman besar dari Bekasi dan penjagaan ekstra di Blok H. Rekaman itu dikirim ke pusat dekripsi militer, dan hasilnya mengejutkan. Oramas memiliki akses ke roket peluncur granat RPG. Ini bukan lagi geng jalanan, ini milisi bersenjata lengkap. Di tempat lain, Letkol Raihan bertemu dengan seseorang yang tak disangka akan membantu, Haji Karim, tokoh senior pasar Tanah Abang yang dulu pernah dihajar Oramas karena menolak ikut sistem setoran wajib. Haji Karim memberikan peta terowongan tua peninggalan zaman kolonial yang menghubungkan Blok E ke Blok H, lokasi markas utama Arjuna. Kalau kalian masuk dari depan, kalian akan jadi tikus. Tapi kalau dari perut kota, mungkin kalian jadi badai, ujar Haji Karim dengan sorot mata penuh harapan dan dendam. Namun, laporan yang datang malam itu mengubah rencana. Doni, bocah informan Letda Maira, ditemukan tergantung di tiang listrik dekat stasiun KRL, lidahnya terpotong, matanya dicongkel. Di perutnya tertulis pesan dari Arjuna, anak kecil pun bisa mati. Apalagi kalian. Maira terpukul, tapi tidak menangis. Ia hanya duduk diam di sudut pos rahasia, lalu menempelkan foto Doni di dinding bersama tulisan, dibunuh karena percaya. Bagi pasukan Garuda Hitam, ini bukan lagi misi. Ini penghakiman. Malam ke-7, semua informasi telah terkumpul. Letkol Raihan menggelar briefing di ruangan gelap bawah tanah yang mereka sulap jadi pusat operasi. Di depannya, peta 3 dimensi Tanah Abang terpampang, ditandai titik-titik merah, pos senjata, gudang logistik, jalur terowongan, dan lokasi persembunyian Arjuna. Kita akan menyayat mereka perlahan. 1 ruas lorong, 1 darah preman, katanya dengan dingin. Kita bukan datang untuk menertibkan. Kita datang untuk menghapuskan. Dan saat malam semakin pekat, satu persatu anggota Garuda Hitam menghilang ke lorong-lorong sempit pasar, menyatu dalam bayangan. Mereka bukan lagi prajurit. Mereka adalah hantu-hantu republik yang turun ke bumi, membawa keadilan di ujung senjata senyap. Di udara, hanya satu janji yang menggantung, Tanah Abang tidak akan sama lagi. Pukul 2.43 dini hari. Tanah Abang sunyi seperti kuburan tua. Lampu-lampu jalan padam serempak, entah karena pemadaman rutin atau sabotase Oramas. Tapi bagi Garuda Hitam, kegelapan adalah sekutu. Di balik kios-kios lusuh, bayangan bergerak cepat, senyap, teratur, dan mematikan. Malam itu, Letkol Raihan memimpin serangan pertama. Target mereka adalah gudang senjata Oramas di belakang Blok H. Tidak untuk dirampas, tapi dihancurkan. Tanpa sisa, Letda Maira membuka serangan lewat atap, menyusup lewat ventilasi sempit bersama Sersan LK yang meski masih terluka, menolak mundur. Di dalam gudang, 4 preman berjaga. Mereka mabuk dan tertawa keras, tidak menyadari bahwa ajal mereka mengintai dari langit-langit. Dalam 1 detik, 2 pisau dilemparkan. 2 nyawa lenyap dalam diam. Yang tersisa bahkan tidak sempat berteriak. Ketika tubuh terakhir jatuh bersimbah darah, Maira membisik, untuk Doni. Di luar gudang, Dipa menanam 3 bom kecil rakitan militer. Ia bekerja cepat, jari-jarinya seperti mesin. Waktu pengaturan, 2 menit. Setelah tim keluar lewat jalur terowongan kolonial, ledakan pertama mengguncang pasar. Api membubung tinggi, menerangi langit malam. Warga terbangun, berlarian. Preman-preman Oramas yang tersebar di penjuru pasar mulai panik. Mereka tidak tahu siapa yang menyerang. Tapi mereka tahu satu hal, bukan polisi. Ini, lebih dari itu. Letkol Raihan menyaksikan dari kejauhan, matanya dingin seperti baja. 1 ruas lorong, 1 darah preman, katanya pada dirinya sendiri.
Tapi serangan itu hanyalah awal. Dalam waktu 5 menit, 2 pos pemantauan Oramas lainnya di Blok D dan lorong parkir bawah tanah dihancurkan. Mayat-mayat preman berserakan, ditinggalkan begitu saja, pesan yang tidak diucapkan tapi sangat jelas, giliran kami yang berburu. Arjuna yang sedang tidur di markas utamanya langsung terbangun ketika anak buahnya datang terbirit-birit. Blok H habis, Bang. Semua penjaga mati. Gudang meledak. Arjuna menatap langit Jakarta dari jendela. Api terlihat dari kejauhan. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengangguk dan menghisap cerutunya dalam-dalam. Sudah kubilang, negara pasti datang, katanya lirih. Ia tahu, musuh yang datang bukan aparat biasa. Ini orang-orang dari neraka. Oramas langsung mengubah strategi. Mereka mengevakuasi semua logistik ke dalam tanah, bunker tua sisa pembangunan MRT yang mereka rampas dan jadikan markas. Mereka menculik 5 pedagang yang dicurigai bekerja sama dengan penyusup, dan menyiarkan penyiksaan mereka lewat live stream gelap di dark web, sebagai pesan balasan. Salah satu pedagang itu adalah istri Haji Karim. Ia dipukul di depan kamera, darahnya mengalir deras. Tapi ia tidak menjerit, ia hanya berdoa. Ketika rekaman itu masuk ke tangan Letkol Raihan, ia hanya berkata, perang psikologis dimulai. Ia menatap anggota timnya satu persatu. Mereka tak berkata apa-apa, tapi mata mereka menyala. Garuda Hitam bukan hanya akan menyerang. Mereka akan menumpas akar dari dalam tanah, walau harus menggali hingga ke perut iblis. Malam itu, mereka memutuskan, tidak akan ada kompromi. Operasi ini berubah nama, dari pembersihan pasar, menjadi penghapusan sarang. Dan saat subuh menembus langit Jakarta, para pedagang kembali membuka kios mereka dengan tangan gemetar dan mata waspada. Tapi mereka semua menyadari satu hal yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun, bau ketakutan bukan lagi milik mereka. Kini, bau itu milik Oramas. Blok G adalah jantung kekuasaan Oramas, bukan karena gudang senjata, tapi karena itu tempat mereka menunjukkan kekuasaan secara simbolik. Di sana berdiri, tembok bayaran, dinding panjang bercat merah tua yang dipenuhi selebaran tagihan palsu, nama-nama pedagang yang menolak bayar setoran, dan foto-foto mereka yang dihukum. Di bawahnya, genangan air kerap menghitam oleh darah dan muntah. Tempat itu jadi monumen ketakutan, hingga malam itu, ketika Garuda Hitam memutuskan, tembok itu harus jatuh. Letkol Raihan memimpin sendiri operasi tersebut. Sasarannya bukan sekadar menumbangkan tembok secara fisik, tapi menghancurkan simbol kontrol Oramas. Rencana sederhana, masuk dari 3 arah, lumpuhkan penjaga, dan ledakkan dinding. Tapi ketika pasukan menyusup ke perimeter Blok G, mereka disambut kejutan, Oramas telah memasang jebakan ranjau dan sensor gerak rakitan. Mereka sudah bersiap, dan mereka ingin membalas luka semalam. Sersan LK melangkah 2 langkah terlalu cepat. Ledakan kecil mengguncang tanah, melempar tubuhnya ke belakang. Jeritannya menggema singkat sebelum digantikan oleh suara tembakan. Preman Oramas menyergap dari lorong sempit di kiri kanan, menghujani peluru dari atas atap. Tapi Garuda Hitam tidak goyah. Letda Maira menarik LK ke balik gerobak baja, sementara Dipa merespons cepat, menembakkan granat asap untuk membutakan musuh. Pertempuran malam itu brutal. Jarak tembak hanya 5 meter, kadang 3. Tak ada waktu berteriak, tak ada waktu bicara, hanya desingan peluru, tubuh roboh, dan napas yang semakin pendek. Salah satu preman mencoba berlari membawa radio komunikasi, Dipa melempar pisau ke punggungnya. Preman itu jatuh dengan suara keras, tubuhnya menggeliat sebelum diam. Suara peluru seperti hujan logam di lorong neraka. Letkol Raihan akhirnya berhasil mencapai basis tembok. Ia menanam 3 bahan peledak di titik struktur utama, lalu berteriak lewat radio, semua menjauh, 5 detik. Saat detik kelima tiba, ledakan mengguncang malam. Tembok yang selama bertahun-tahun jadi simbol teror runtuh dalam dentuman besar. Debu dan puing berserakan, dan di balik reruntuhan, terlihat sesuatu yang tak diduga, ruang bawah tanah penuh dengan mayat para pedagang yang selama ini hilang secara misterius. Maira menatap tubuh-tubuh yang membusuk, beberapa masih memegang dompet dan foto keluarga. Salah satunya adalah seorang gadis kecil, tak lebih dari 10 tahun, dengan pita merah di rambutnya. Air mata Maira jatuh tanpa suara. LK, meski berdarah dan terlatih, berdiri dan memberi hormat kepada mereka. Mereka bukan hanya korban, mereka saksi. Kita tidak boleh berhenti sekarang,
katanya dengan suara serak. Keesokan paginya, tembok bayaran sudah tak ada. Sebagai gantinya, para pedagang memberanikan diri menggantung bunga dan lilin di reruntuhan. Di tengah bunga itu, seseorang menulis dengan cat merah, "Kami tak takut lagi." Untuk pertama kalinya, para preman tidak muncul memungut setoran. Untuk pertama kalinya, anak-anak berani bermain di dekat kios tanpa diburu. Tapi di balik itu semua, Arjuna semakin murka. Dan ia bersumpah, darah akan dibayar darah. Sementara itu, di markas bawah tanahnya, Arjuna menatap peta besar dengan titik-titik merah yang semakin banyak. Ia lalu berkata pada asistennya, "Aktifkan rencana Garuda Patah." Si asisten menggigil, "Itu akan membakar setengah Tanah Abang." Arjuna menatapnya dengan mata kosong. "Kalau kita jatuh, kita tarik semua ke neraka." Langit mendung menyelimuti Tanah Abang pagi itu. Tak ada hujan, tapi udara seakan mengandung firasat buruk. Di pos operasi bawah tanah, Letkol Raihan dan tim Garuda Hitam tengah merumuskan langkah lanjutan, belum menyadari bahwa Arjuna telah lebih dulu bergerak. Pukul 9:07, suara ledakan mengguncang pasar Blok E. Api membubung dari arah Los Sayur, disusul pekikan manusia terbakar. Serangan pertama dari rencana Garuda Patah telah dimulai. Arjuna tidak lagi bermain di bayangan. Ia menyerang langsung warga sipil, menjadikan ketakutan sebagai senjata. 5 bom rakitan diledakkan serentak di area yang selama ini dianggap netral, musola pasar, kantin pedagang, bahkan panti asuhan. Video rekaman pembantaian disebar lewat akun gelap dengan pesan bertulis, "Di balik Garuda ada bangkai." Serangan itu bukan hanya menyakiti secara fisik, tapi menghancurkan moral. Letda Maira tiba di lokasi ledakan panti asuhan lebih dulu. Ia menemukan puing-puing berserakan dan suara anak-anak kecil menangis di balik reruntuhan. Seorang bocah perempuan dengan kepala berdarah memeluk tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa. Maira menahan tangis, mendekap mereka seperti anak sendiri. Ia tak lagi mengenakan helm atau pelindung tubuh, hanya mengenakan syal hitam milik Doni yang kini ia ikat di lengan. "Kami akan balas semuanya," bisiknya. Namun pukulan terbesar terjadi pada malam hari. Pos rahasia Garuda Hitam di Jalan Jembatan 5, markas pusat logistik dan komunikasi, diserang Oramas menggunakan taktik gerilya. Mereka menyamar sebagai pemulung dan petugas PDAM, menyusup masuk dengan senjata rakitan. Dalam hitungan menit, 7 anggota pendukung gugur, termasuk Kopral Iwan, sahabat dekat Dipa yang baru saja menjadi ayah sebulan lalu. Tubuhnya ditemukan penuh luka tusuk, mulutnya dicekik dengan bendera merah hitam bertuliskan, "ORAMAS Bangkit." Dipa menatap tubuh sahabatnya dalam diam, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi tangannya menggenggam erat granat flashbang, jari gemetar. Letkol Raihan mencoba menenangkannya, tapi Dipa hanya berkata, "Kita bukan pasukan lagi, Komandan, kita tinggal bara." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada yang membantah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, tim Garuda Hitam diam membisu, bukan karena takut, tapi karena hati mereka sedang retak. Letkol Raihan menyadari satu hal yang lebih mengerikan, Arjuna bukan hanya memukul mereka, tapi memancing mereka untuk kehilangan kendali. Dan bila Garuda Hitam berubah menjadi pembalas tanpa kendali, maka tak ada beda mereka dengan Oramas. Tapi waktu untuk berpikir kian menipis. Intel terakhir dari Maira menyebutkan bahwa Arjuna tengah menyiapkan api jilid 2, bom kimia yang akan disebar di pusat tekstil saat puncak pasar akhir pekan. Bila itu terjadi, ratusan bisa mati. Maka malam itu, dengan luka terbuka dan semangat yang koyak, Garuda Hitam berkumpul kembali di ruang operasi darurat. Raihan memegang potret anggota-anggota yang gugur, wajah-wajah muda dengan mata menyala. "Kalau ini adalah patahnya Garuda, biarkan kepak terakhir kita menghancurkan sarang iblis itu," katanya. Maira dan Dipa mengangguk. Tak ada senyum, tak ada semangat buatan, hanya tekad yang lahir dari kehilangan. Dan di seberang pasar, Arjuna berdiri di atas puing-puing ruko tua, memandangi Tanah Abang yang kembali bergolak. Mereka pikir bisa menertibkan api pakai air. Tapi lupa, air pun bisa mendidih, katanya sambil menyalakan korek. Api kecil itu menari di matanya, tanda bahwa babak paling gelap belum dimulai. Meneruskan ketegangan setelah Garuda Hitam terpukul mundur dan kini memutuskan jalur paling berbahaya, menyusup ke jantung markas Oramas melalui lorong-lorong bawah tanah yang telah lama terlupakan. Tanah Abang tak pernah benar-benar tidur, tapi malam itu ia menahan napas. Di bawah hamparan kios-kios yang sudah hangus dan lorong-lorong berbau bensin,
tim Garuda Hitam bergerak seperti bayangan yang bangkit dari kematian. Letkol Raihan memimpin sendiri ekspedisi penyusupan ke terowongan tua peninggalan zaman kolonial, jalur tikus yang kini dipakai Oramas untuk menyimpan senjata, menyiksa tawanan, dan mengatur jalur logistik rahasia. Itu adalah jalur kematian, dan mereka tahu, tak semua akan kembali. Lorong itu sempit, basah, dan gelap. Bau amis darah dan karat bercampur dalam udara. Dipa berjalan paling depan dengan detektor ranjau buatan tangan, setiap langkahnya diiringi detak jantung puluhan kali lebih cepat dari biasanya. Di belakangnya, Letda Maira membawa peta lusuh yang didapat dari seorang mantan anggota Oramas yang ditemukan sekarat 2 hari lalu. Peta itu penuh coretan, namun satu tanda dilingkari merah, sarang utama, lantai -3. Setelah 37 menit berjalan, mereka menemukan pintu baja berkarat. Dipa mengecek lubang kunci, penuh kabel dan sisa darah. Ini pernah jadi tempat eksekusi, katanya lirih. Saat pintu dibuka perlahan, mereka masuk ke sebuah ruang penuh jeruji dan jeritan. Tahanan-tahanan, pedagang, anak kecil, bahkan mantan polisi, disekap dalam kandang besi. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, memegang tangan Raihan dan berbisik, "Arjuna, sudah tahu kalian datang." Maka dimulailah perlombaan dengan waktu. Alarm tak terdengar, tapi musuh telah bersiap. Tiba-tiba, dari dinding kiri, 2 tembakan membelah udara. Sersan Tama terhuyung, peluru menembus bahunya. Suara gaduh mulai datang dari dalam lorong. 1 menit, kita dikepung, kata Maira sambil merobek baju untuk menekan luka Tama. Raihan segera memberi perintah, pisah 2 tim. 1 selamatkan tawanan, 1 hantam pusat komando. Kalau salah satu gagal, semua mati. Dipa memilih jalur kanan, menuju ruang generator utama. Di sanalah dikabarkan Arjuna menyimpan sistem pengendali bom kimia dalam kegelapan pekat. Ia dan 2 orang lainnya bertempur di ruang sempit, beradu senjata jarak dekat dengan preman-preman Oramas bersenjata parang dan linggis. Tubuh-tubuh bergelimpangan, darah mengalir ke selokan bawah. Tapi Dipa berhasil mencapai panel kendali. Saat ia menekan tombol nonaktif, layar menampilkan hitungan mundur, bom kimia akan aktif dalam 13 menit. Sementara itu, Raihan dan Maira menerobos menuju sel utama. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka beku. Rekaman penyiksaan Doni diputar terus-menerus di layar, dijadikan hiburan oleh preman penjaga. Maira merobek layar itu dengan belati, matanya basah tapi penuh bara. "Kita habisi mereka semua malam ini," katanya. Raihan mengangguk. Ia menyalakan detonator jarak jauh dan menancapkan bom di dinding pusat, bukan hanya untuk menghancurkan markas, tapi untuk menutup semua jalan keluar. Pertempuran bawah tanah berubah menjadi neraka, tembakan membabi buta, ledakan kecil, dan jeritan demi jeritan. Tapi satu demi satu, Garuda Hitam menyelesaikan tugasnya. Tawanan diselamatkan, sistem bom dilumpuhkan. Dan pada pukul 3.12 dini hari, ledakan terakhir mengguncang jantung bawah tanah Tanah Abang. Markas utama Oramas runtuh, membawa serta puluhan anak buah Arjuna, tapi tidak Arjuna sendiri. Karena ketika debu mulai reda dan cahaya pagi mulai menyelinap ke sela-sela reruntuhan, satu suara terdengar dari radio lama yang tertinggal, "Aku belum selesai. Kalian pikir ini akhir? Ini baru permulaan." Suara Arjuna, tenang, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Tanah Abang seolah bernafas lega setelah ledakan besar menghancurkan markas bawah tanah Oramas. Asap masih mengepul, dan bau mesiu bercampur darah menyelimuti pagi yang kelabu. Tapi di balik puing-puing kemenangan, Letkol Raihan tahu, perang belum selesai. Arjuna berhasil kabur, dan suara dinginnya yang menyusup lewat radio membuat semua kemenangan malam itu terasa rapuh. "Kita belum menang, kita baru membuka pintu ke dalam labirin," ucap Raihan lirih, menatap matahari yang malu-malu muncul dari balik gedung rusak. Intel dari tahanan yang diselamatkan mengarahkan mereka ke satu nama, Reza Kancil, mantan algojo Oramas yang kini hidup sebagai informan bayaran. Ia menyebutkan bahwa Arjuna memiliki tempat perlindungan terakhir, Rumah Merah, sebuah villa tersembunyi di balik kompleks apartemen tua dekat Kali Krukut, dijaga oleh sisa-sisa pasukan inti yang tak tersentuh. Tapi sebelum informasi lengkap bisa digali, Reza tewas dengan racun yang tersembunyi di giginya. Arjuna ternyata masih mengendalikan mereka, bahkan dari kejauhan. Kemarahan membuncah dalam diri Dipa. Ia belum tidur sejak penyergapan semalam. Tangan kirinya gemetar karena luka lama terbuka kembali. "Dia menghina kita,"
Dia main di atas darah teman-teman kita, ucapnya pada Letda Maira. Tapi Maira tak langsung menjawab. Ia tengah menatap layar yang menunjukkan rekaman pengawasan drone. Dalam satu frame yang buram, tampak seseorang keluar dari lorong reruntuhan, membawa tas punggung hitam dan mengenakan seragam yang sangat mirip milik TNI. Curiga pun muncul, apakah ada pengkhianat di dalam tubuh Garuda Hitam? Letkol Raihan memerintahkan investigasi tertutup, tapi waktu tak berpihak. Dalam 24 jam, Arjuna bisa menghilang total. Maka diputuskan, satu tim kecil beranggotakan Raihan, Dipa, Maira, dan 2 anggota elit lainnya bergerak diam-diam menuju titik koordinat yang disebut sebagai Rumah Merah. Misi ini bukan lagi penyergapan, ini adalah perburuan jiwa berdarah. Mereka menyusup lewat jalur selokan lama, tiba di sebuah kompleks sunyi yang tampak seperti rumah kosong biasa. Tapi Maira melihat sesuatu aneh, tanaman yang terlalu rapi, suara tiada serangga, dan bau. Bau daging terbakar. Ketika mereka masuk, ditemukan jasad 3 anggota TNI, dengan seragam mereka dikuliti. Di dinding, dengan darah, tertulis pesan, "Kalian membunuh keluargaku, aku akan membunuh keluarga kalian satu persatu." Dalam ketegangan itulah terdengar letusan senapan jarak jauh. Salah satu anggota, Sertu Ganesh, roboh dengan peluru menembus helm. Dipa segera membalas tembakan, tapi tak terlihat dari mana asal peluru. Suasana berubah menjadi pertempuran senyap. Tapi bukan hanya musuh dari luar, dari dalam lorong belakang, muncul seseorang yang dikenali Maira, Letnan Danu, rekan lama mereka yang sebelumnya dikira gugur dalam operasi perdana. Kini ia berdiri di sisi musuh, berseragam kotor dan mata kosong. "Maaf, aku tidak mati waktu itu. Aku diselamatkan Arjuna, dan dia benar, kalian tak pernah peduli pada kami yang ditinggal," ucap Danu dengan suara getir. Air mata Maira mengalir, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Raihan mengangkat senjatanya, tapi Danu sudah kabur, melindungi jalur kabur Arjuna. Di luar, suara helikopter terdengar menjauh, Arjuna berhasil lolos lagi, menyisakan luka baru dan pertanyaan yang lebih dalam. Sore itu, tim kembali ke markas dengan satu perasaan yang tak bisa dijelaskan, dikhianati oleh darah sendiri. "Ini bukan lagi perang melawan preman pasar, ini perang melawan bayangan dalam seragam kita," kata Raihan. Di kejauhan, langit kembali mendung, seperti awal dari mimpi buruk yang belum selesai. Malam menjelang ketika Letkol Raihan menatap rekaman lama yang ditemukan di salah satu flash disk peninggalan Letnan Danu. Gambar buram memperlihatkan wajah muda Arjuna, masih berseragam TNI, berpidato di hadapan satuan kecil, berapi-api, penuh idealisme. "Negara ini lupa pada anak-anaknya. Jika mereka membuang kita ke parit, maka kita akan bangkit jadi lumpur yang menelan semuanya." Video itu direkam 11 tahun lalu, saat operasi rahasia di Papua yang tak pernah diakui negara, dan Arjuna bukan sekadar preman, tapi eks-komandan baret merah yang dikhianati oleh negara yang ia bela. Maira tak bisa menahan emosinya. Kalau benar dia adalah sisa operasi siluman Delta 77, berarti kita sedang memburu hantu yang diciptakan oleh kesalahan institusi. Dipa menimpali dengan dingin, kesalahan atau bukan, dia sudah membakar anak-anak di panti asuhan. Kita tetap harus menghabisinya. Tapi suara Dipa sendiri terdengar kosong. Ia mulai menyadari bahwa kebenaran di medan perang bukan hitam dan putih, melainkan abu-abu pekat yang bisa membunuh jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Sementara itu, Letnan Danu yang kini menjadi tangan kanan Arjuna, menyampaikan pesan pada publik lewat siaran gelap di jaringan gelap Jakarta. Dalam video yang disebar luas, ia memperlihatkan foto-foto korban operasi siluman masa lalu, penduduk desa, anak-anak, bahkan tentara muda yang dikorbankan sebagai umpan. Di akhir video, ia menatap kamera dan berkata, "Garuda Hitam adalah wajah bersih dari institusi kotor. Kalian pikir mereka pahlawan, mereka cuma algojo berseragam." Pesan itu mengoyak kepercayaan publik, memicu keraguan bahkan di kalangan militer sendiri. Tekanan politik pun mulai masuk. Beberapa jenderal di Mabes TNI mulai menarik dukungan pada Garuda Hitam, khawatir kasus lama terbongkar. Raihan menerima panggilan gelap dari atasannya, "Bubarkan operasi. Biarkan dia hilang." Tapi Raihan menolak. "Kalau kita berhenti sekarang, bukan hanya Arjuna yang menang. Kita ikut mengubur dosa bangsa ini dengan diam." Maka, dengan hanya sisa kekuatan setengah tim, ia bersiap untuk serangan terakhir, bukan untuk membela institusi,
tapi membela harapan bahwa masih ada keadilan di atas darah dan seragam. Di dalam markas darurat, Dipa duduk memandangi pistol di tangannya. Ia teringat pada Iwan, pada Doni, pada jasad-jasad rekan yang mati demi misi yang mungkin tak lebih dari pelindung kesalahan pejabat tua. Apa semua ini layak? Gumamnya. Maira mendekat, menaruh tangannya di bahu Dipa. Aku nggak tahu mana yang benar, Dip. Tapi aku tahu yang salah. Dan kita masih punya hak untuk memilih berdiri melawan itu. Kalimat itu menyalakan sedikit cahaya di hati yang hampir padam. Malam itu, sebelum keberangkatan menuju persembunyian terakhir Arjuna, Raihan mengumpulkan tim yang tersisa. Tak ada pidato militer, hanya satu kalimat yang diucapkannya, kita bukan lagi pasukan. Kita saksi. Dan semua mengangguk. Mereka tak lagi berperang demi bendera. Mereka berperang agar sejarah tak hanya ditulis oleh para pemenang yang bersembunyi di balik meja. Di seberang kota, di sebuah bunker tua bekas tempat latihan pasukan elit, Arjuna berdiri menghadap cermin, mengenakan kembali seragam lamanya, baret merah, tapi kini penuh tambalan darah dan tanda-tanda baru, simbol oramas disulam di atas lambang TNI. Kita mulai sebagai prajurit, tapi kita akan selesai sebagai legenda, katanya kepada Danu. Besok, mereka akan membuka babak terakhir. Bukan lagi antara negara dan musuh, tapi antara kebenaran dan keputusasaan. Langit Jakarta mendung, bukan karena hujan, tapi karena hawa pertempuran yang membungkus kota sejak fajar. Letkol Raihan berdiri di atas gedung tua bekas markas pasukan khusus yang sudah terbengkalai. Di bawahnya, bunker rahasia tempat Arjuna bersembunyi kini dijaga oleh puluhan loyalis bersenjata lengkap. Tim Garuda Hitam yang tersisa, hanya 9 orang, dengan luka fisik dan batin yang nyaris tak terhitung, siap menuntaskan segalanya. Mereka tak lagi mengusung nama negara, hanya sebuah misi, menghentikan perang yang tak pernah benar-benar berakhir. Saat matahari menyembul setengah dari balik kabut, mereka menyerbu dari 3 sisi. Ledakan kecil membuka pintu bunker. Dipa dan Maira menyusup lewat ventilasi samping, sedangkan Raihan memimpin penyerbuan utama. Pertempuran brutal pecah. Bukan lagi tentang taktik, tapi tentang bertahan detik demi detik. Darah bercampur tanah. Setiap lorong dalam bunker adalah kenangan masa lalu yang berteriak kembali, suara anak-anak, tawa yang dicuri, sumpah yang diingkari. Di ruang utama, mereka menemukan Danu. Ia menunggu, duduk di atas meja kayu, pistol di tangan. Tapi bukan untuk menyerang. Dia sudah siap mati, katanya. Tapi sebelum itu, dia ingin kalian mendengar sendiri alasannya. Danu meletakkan rekaman di meja, suara petinggi militer 11 tahun lalu yang memberi perintah membantai satu desa, atas nama Stabilitas Nasional. Raihan mendengarnya dengan rahang mengeras. Kebusukan itu nyata, tapi perintah tetaplah perintah, dan luka tetaplah luka. Arjuna muncul dari lorong belakang. Tidak mengenakan rompi tempur, hanya seragam merah tua yang robek di beberapa bagian, wajahnya penuh gurat waktu. Akhirnya kau datang juga, Raihan, katanya tenang. Kita ini 2 sisi dari koin busuk yang dilempar negara. Raihan tak membalas. Ia mendekat perlahan, senjata diturunkan. Tapi Dipa tak bisa menahan emosi, ia menodongkan senjatanya. Dia bunuh Doni, dia bakar pasar, dia bukan korban, dia monster. Arjuna tertawa, ya, aku bunuh mereka. Sama seperti kalian bunuh kami di masa lalu. Bedanya, aku tak pernah pura-pura jadi pahlawan. Lalu ia meletakkan pistolnya. Ayo, bunuh aku. Seperti mereka bunuh integritas kalian bertahun-tahun lalu. Tapi tak ada yang menarik pelatuk. Bahkan Dipa hanya menunduk. Maira, yang paling terluka secara batin, justru melangkah ke depan dan berkata, kalau kami bunuh kau sekarang, kami jadi seperti kalian. Tiba-tiba, letusan peluru memecah ruang itu. Arjuna terjatuh, darah membanjiri dada. Bukan dari senjata Garuda Hitam, tapi dari arah pintu belakang, seseorang menembaknya. Sosok itu mengenakan jas sipil, wajahnya tak asing, Jenderal Purn Dirgantara, salah satu tokoh tertinggi TNI masa lalu. Ini sudah cukup memalukan. Jika kalian tak bisa menyelesaikannya, saya akan lakukan sendiri. Ia menoleh pada Raihan, dingin. Lupakan semua ini, rakyat tak perlu tahu. Raihan mengangkat senjatanya, tapi Dirgantara sudah pergi, diangkut oleh pasukan tak berseragam yang datang entah dari mana. Tak ada laporan, tak ada bukti. Arjuna tewas, tapi kebenaran dikubur bersamanya. Dalam diam, Raihan berkata lirih, kita tak pernah menang.
Kita hanya mencegah sejarah terulang lebih cepat. Mereka meninggalkan bunker dengan tubuh utuh, tapi hati koyak. Di luar, langit tetap mendung. Beberapa bulan kemudian, media memberitakan penumpasan preman Oramas oleh aparat, tanpa menyebut satupun nama Garuda Hitam. Tak ada medali, tak ada upacara. Tapi di sebuah pojok pasar Tanah Abang, kini berdiri tugu kecil dengan tulisan, untuk mereka yang berani melawan dalam senyap. Dan hanya sedikit yang tahu, siapa mereka itu sebenarnya.